Shalom, selamat Natal buat kita semua. Saudara yang terkasih, tema Natal kita pada malam hari ini yaitu Damai Natal yang mempersatukan kita. Ini tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mengapa sih kita harus merayakan Natal? Dan bagaimana makna Natal itu bagi kita? Apakah ketika kita merayakan Natal kita tidak mendapat makna? Kita tidak mendapatkan sukacita Natal itu? Saudara yang terkasih, kata Natal berasal dari bahasa Latin yaitu Dies Natalis yang berarti hari kelahiran. Dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan menjumpai kata Natal dalam kitab suci kita. Di sana kita hanya mendapat kata hari kelahiran Yesus. Peringatan kelahiran Yesus tidak pernah menjadi perintah Yesus untuk dilakukan. Akan tetapi, kita perlu merayakan Natal supaya menjadi tanda bahwa kita benar-benar telah menjadi manusia yang dipilih Tuhan, supaya kita tahu bahwasanya Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia. Saudara yang terkasih, hari Natal merupakan hari bahagia bagi orang Kristen. Bagaimana tidak bahagia? Hari Natal adalah hari perayaan kelahiran Yesus ke dunia sebagai manusia. Saudara yang terkasih, perlu kita tahu bahwasanya Yesus datang ke dunia untuk menyediakan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib, orang Kristen mempunyai jaminan keselamatan di hari kematian. Maka dari itu, sudah seharusnya kita merayakan Natal bukan dengan kesenangan kita sendiri. Di sini dikatakan bukan dengan kesenangan kita sendiri. Sering sekali ketika kita merayakan Natal, kita hanya terfokus kepada kenikmatan dunia. Sering sekali kita ketika ingin merayakan Natal, kita hanya berfokus kepada penampilan kita. Kita berfokus kepada baju baru yang kita pakai. Kita terfokus kepada sepatu baru yang kita pakai, bahkan kepada penampilan kita. Sering juga ketika kita merayakan Natal, sering sekali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sering sekali kita merasa iri kepada sesama kita, ketika sesama kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada kita. Sehingga itu menimbulkan rasa iri, menimbulkan rasa benci di dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam menjalani Natal. Sehingga kita tidak mendapatkan bagaimana makna Natal itu sesungguhnya. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus berbagi kesenangan dengan sesama kita, terutama saudara kita yang terdekat. Bukan hanya kepada saudara kita yang terdekat, baik itu kepada orang-orang yang datang di sekitar kita. Kita sering sekali tidak peka terhadap kebaikan yang telah dilakukan orang lain terhadap kita. Sering sekali kita lupa untuk mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan atas jasa yang dilakukan orang lain kepada kita. Padahal sebenarnya kita sangat membutuhkan kehadiran mereka di sekitar setiap hari. Sama halnya saudara-saudara yang terkasih, seorang anak tidak akan bisa hidup kalau bukan atas jasa orang tuanya. Demikian juga banyak sekali orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Tanpa adanya mereka, mungkin kita tidak akan menikmati dunia yang sebenarnya. Dan ada satu lagi yang sangat berjasa dalam kehidupan kita setiap umat Kristiani, yaitu Yesus telah datang ke dunia untuk memberi anugerah keselamatan kepada kita. Itu merupakan suatu anugerah, suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Di sini dikatakan arti keselamatan itu bukan berarti kita mendapatkan keselamatan secara gratis. Melalui renungan kita, melalui tema Natal kita pada malam hari ini, Yesus ingin kita mengasihi saudara kita dengan kasih seperti Yesus telah mengasihi kita dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jangan ada lagi rasa iri dalam hidup kita. Jangan pernah kita membanding-bandingkan apa yang ada dalam hidup kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, sering sekali dalam hidup kita merasa iri terhadap sesama. Dan pada akhirnya rasa iri kita itu menimbulkan
menimbulkan penyakit dalam diri kita sendiri. Dengan iri kepada orang lain, tentunya kita akan merasa benci kepada orang tersebut. Kita pasti akan kepikiran terhadap orang itu. Kenapa dia mempunyai yang lebih daripada saya? Sehingga itu akan menimbulkan penyakit bagi diri kita sendiri. Melalui nats ini, kita diajak untuk mengasihi sesama kita, untuk tidak menimbulkan rasa iri, untuk tidak menimbulkan rasa benci terhadap sesama. Dan pada akhirnya ketika kita memiliki rasa iri, ketika kita memiliki rasa yang selalu membanding-bandingkan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain, pada akhirnya itu akan menimbulkan sifat yang memarginalkan sesama kita, sifat yang meminggirkan sesama kita, yang tidak mempedulikan sesama kita yang datang kepada kita. Terlebih itu ketika kita memiliki rasa iri kepada orang lain, kita akan berusaha untuk melindungi orang tersebut. Sehingga kita ketika berjumpa kepada saudara kita yang lemah, kita akan memarginalkan dia, kita akan mengucilkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali itu terjadi, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita melihat orang yang lemah, kita malah membuli dia, kita malah memarginalkan, kita malah menyebabkan dia, sehingga itu akan menimbulkan rasa sakit hati kepada saudara kita. Tetapi melalui tema Natal kita pada malam hari ini, kita diajak untuk menghargai sesama kita dengan tema Damai Natal yang baik. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui Natal ini, melalui nats kita pada malam hari ini, di sini kita diajak harus menjadikan momen ini menjadi momen yang berbagi kebahagiaan terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita yang lemah, dan yang tepat untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Saudara yang terkasih, Natal adalah saat kita untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita setiap umat manusia, yang telah memberikan keselamatan kepada kita dan telah setia menyertai kita sepanjang tahun ini. Semoga dengan renungan ini kita sebagai orang Kristen menyambut Natal dengan seharusnya. Ini akan membuka mata dan pikiran kita seluas-luasnya untuk mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Sampai di sini renungan kita.